Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita mau menyembah Dia, meninggikan Dia. Yes. Karena Dia baik buat saudara dan saya. Amin. Hari ini kita masuk dalam altar kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya, Yesus. Pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mengucapkan pujian dan syukur di hadirat-Mu. Amin. Buat tudung perlindungan-Mu sepanjang malam. Ya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Amin. Segala pujian, segala hormat Yes. bagi nama-Mu. Hanya Engkau yang layak disembah, tinggikan, diagungkan. Yesus Kristus namanya. Amin. Hari ini urapi kami Tuhan. Urapi semua jemaat-jemaat-Mu. Buat kami Tuhan lebih dekat berjumpa dengan Amin. Engkau pagi hari ini. Intim dengan Engkau, ketemu muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan, segala hormat bagi nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami Oh, pagi-pagi ini ya Roh Kudus, keluargaku datang menghadap tatamu, mengucapkan pujian dan syukur. Glory, haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Baraka pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Glory haleluya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Glory, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini puji Dia, tinggikan Dia. Lebih dari hidup. Glory haleluya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku
sanjung dari tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu. Oh Tuhan, tolong lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Amen. Tuhan, kemurahan-Mu. amin. Lebih dari hidup, maka lidahku, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, Bapa surgawi, buatku mengerti, betapa kasih-Mu padaku. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Haleluya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku
selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Sepengetahuanmu Tuhan, Allah kami semua, Allah yang setia, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kau baik, haleluya, haleluya, syukur, terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang Allah segalanya Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berdaulat, Engkau yang menciptakan langit bumi serta segala isinya, Engkau yang maha besar. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.
menciptakan langit, bumi, serta segala isi dunia Tuhan. Engkau yang mengatur ya Tuhan. Buat kami lebih haus lagi Tuhan, lebih haus datang darah Tuhan. Hidup Allah yang kami sembah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Hadir Engkau tengah-tengah jemaat-jemaat-Mu. Berdirilah Engkau di depan kami pagi hari ini Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan kemuliaan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkaulah Tuhan yang segala. Yesus Kristus namanya, Raja di atas segala raja. Engkaulah penguasa di atas langit bumi. Bagimu segala pujian, bagimu segala kemuliaan. Roh Kudus, bagimu segala kemuliaan, bagimu segala penghormatan. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian, hanya Engkau yang layak kemuliaan, yang layak disembah, tinggikan, diagungkan. Hanya Yesus Kristus dari jawaban. Haleluya. Katakan kata hidup Tuhan. Amin. Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu mimpiku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu harapku, Kau tahu hidupku menghadapi semua. Amin. Haleluya. Dalam segala, Amin. dalam segala jalanku, Amin. dalam setiap nafasku, dalam setiap nafasku. Kau tahu hidupku, rinduku, Kau tahu rinduku, yang ku andalkan menghadapi semua. Oh Yesus, Yesus kaulah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidup. Mari kita semua nyanyikan pujian. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku,
Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, Kau tahu mimpiku. Di tangan-Mu, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan, ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerah-Mu, anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Lebih dalam lagi katakan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku, Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, Kau tahu mimpiku. Di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan, andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku, dalam hidup. Yesus, Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Yesus Kau terbaik. Amin. Yesus Kau termanis. Haleluya. Yesus, Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Amin. Kami tahu ya Tuhan, perjalanan kami belum berakhir. Tetapi perjalanan kami terus berjalan kepada tujuannya Allah. Amin. Dan kami percaya kalau Engkau yang ditinggikan diagungkan, Haleluya Tuhan. maka Engkau yang berjanji perjalanan kami berhasil dan beruntung. Amin. Karena itu pagi hari ini bukti daripada kasih kami. Kami datang kepada Tuhan terus belajar menyenangkan hati, menarik perhatian-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan, kami kerjakan, ada Tuhan yang turut bekerja. Amin. Baiklah. Amin. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini berfirmanlah Engkau.
Terima. Kami siap untuk Amin. diberkati Amin. dan juga memberkati. Amin. Haleluya. Yang siap mari Bapak Ibu Saudara sekalian katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Shalom. Iya, minum dulu Bapak Ibu. Oke. Makasih Bu Gem. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mari buka hati kita lebih lagi, yaitu satu judul, mengasihi ataupun kasihilah Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu judul yang sederhana, yaitu mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Sebab saya melihat dalam konteks dalam Alkitab, orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amin. 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 Tetapi orang-orang yang lebih mengasihi diri sendiri, yang lebih mengasihi apa yang saat ini diberikan oleh Tuhan kepada dia, maka saya melihat itu kesia-siaan. Karena firman Tuhan katakan semua yang ada di dunia ini itu kesia-siaan. Iya. Haleluya. Puji Tuhan. Karena semua ada Waktunya. waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Iya. Ada waktu menabur, ada waktu menuai. Semua ada waktu dan musimnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi mengasihi Tuhan itu tidak ada waktu yang ditetapkan. Hari ini atau kemarin, hari ini, besok dan selama-lamanya, bahkan sampai di sorga nanti. Mengasihi Tuhan, itulah menjadi kewajiban kita. Iya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus belajar mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Mungkin hari ini atau kemarin kita mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Dipercayakan kepada kita mungkin sesuatu harta benda, jabatan, posisi, tetapi jangan terlena di dalamnya. Tetap itu semua adalah pemberian. Tetapi pagi hari ini saya selalu mengingatkan kita, bukan pemberiannya tetapi yang memberikan itulah sebenarnya yang perlu kita kasihi. Kalau yang memberikan atau pemberi itu kita kasihi lebih daripada apa yang diberikannya, maka dia bisa memberikan yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi, yang lebih hebat lagi, yang lebih spektakuler lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu mungkin saat ini kita ada pergumulan, persoalan dalam hidup kita, jangan terganggu atas itu. Iya. Jangan terlena dalam situasi. Tetapi kembali engkau harus datang kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan, ku tahu Tuhan rencanamu pasti yang terbaik. Amin. Dan engkau begitu mengasihiku. Sehingga kita bisa mengungkapkan itu dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tokoh-tokoh Alkitab saya melihat di sini orang yang mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Saya melihat mereka itu diberkati berlimpah-limpah. Amin. Bapak Ibu, banyak sekali contoh-contoh Alkitab. Salah satunya ada Ayub Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mengasihi keluarganya, dia mengasihi semua harta bendanya. Tetapi satu hal yang tidak bisa artinya begini, semua yang Tuhan berikan kepada dia itu tidak bisa membuat dia terlena. Tetapi semua itu, baik itu kebahagiaan dalam keluarga, baik dari harta benda, nama yang masyhur, itu tidak melebihi daripada kasih dia kepada Tuhan. Itu maksud saya. Iya. Dan juga kita lihat bagaimana Abraham, Bapak Ibu Saudara sekalian, terang-terangan. Kalau karena sakit, meninggal, is oke lah. Tetapi Allah terang-terangan bilang sama Abraham. Terang-terangan dia minta anaknya Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow. Semata wayang satu-satunya harapan masa depan pembawa nama Abraham. Bahkan
atas keturunannya lah dijanjikan keturunan yang luar biasa. Kita lihat dalam Kejadian 22 ayat 2 dikatakan demikian. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Wow. Yang engkau kasihi, karena Allah tahu Abraham sangat mengasihi anaknya. Karena ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun. Sampai usianya 100 tahun baru diberikan keturunan. Ini luar biasa. Kalau sebagai manusia dia bisa marah. Tuhan, engkau yang memberi, kau ambil lagi. Tetapi kita lihat di sini apa yang dikatakan Allah kepada Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Wow, namanya dijelaskan lagi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wow, ini gak gampang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Abraham tidak mengasihi Allah dari segalanya, maka tidak mungkin dia berikan anaknya. Pasti dia berkata, Tuhan jangan anakku, aku aja ambil. Nyawaku aja ambil, kan begitu. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau anak kita mungkin sakit, panas, tinggi, meraung-raung, mungkin kita sebagai orang tua iba, mungkin kita berkata, Tuhan sembuhkanlah anakku, biar aku menggantikan dia di posisinya. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Saya juga pernah berkata seperti itu kepada Tuhan. Waktu anak saya lihat panasnya, waduh masih kecil, aduh Tuhan tolong, jangan ambil anakku Tuhan, lebih baik aku. Kan begitu kan? Karena kasih kita. Tetapi disinilah Bapak Ibu Saudara satu proses yang harus dialami oleh Abraham pada saat itu. Tetapi saya lihat di sini tidak mungkin Tuhan tidak tahu hatinya Abraham. Karena Tuhan tahu Abraham begitu mengasihi Allah sehingga Allah mengatakan itu kepada Abraham. Tentu dengan satu konteks Alkitab yang sering kita baca. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi daripada kekuatan kita. Jadi proses yang kita alami hari-hari ini Tuhan tahu karena kita kuat. Kita mampu, kita bisa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ini adalah salah satu ujian terberat yang dialami oleh Abraham. Kalau Tuhan mau ambil kambing domba silakan. Mengambil yang lainnya silakan. Bahkan Abraham juga pernah berkata kepada orang-orang bahwa istrinya itu bukanlah istrinya, dia adiknya. Bayangin aja, dia rela mengorbankan agar dia selamat, tidak dibunuh. Tetapi untuk anaknya yang Tuhan lihat dia sangat kasihi, apa yang dikatakan Abraham, ya it's okay. Kalau itu mau Tuhan, saya lakukan. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak cerita apa-apa, dia tidak bicara ke istrinya, tidak bicara ke tetangganya. Gini loh Tuhan ngomong sama saya, kok anak saya ini mau diminta Allah, mau dikorbankan, mau dibakar. Enggak, tetapi dia dengan tekun, dengan yakin dan dengan taat, dia berjalan membawa anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang luar biasa. Ini proses yang sangat berat. Oleh karena itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah terganggu dengan situasi yang terjadi di dalam keluargamu hari ini. Waktu posisimu sudah baik, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengutamakan Tuhan, itu terus bertahan. Amen. Kalaupun ada masalah persoalan, baik itu suami istri, baik anak-anak, itu semua adalah bunga-bunga hidup rumah tangga ataupun proses yang harus kita jalani. Percayalah, waktu kita terus fokus kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan buat semua indah pada waktunya. Amin. Selama ini kenapa beban masalah yang kita hadapi bertubi-tubi dan semakin bertambah rumit? Karena kita tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tidak minta tuntunan Tuhan. Kita pikirkan masalah kita, persoalan kita sendiri, dan kita berusaha untuk mencari jalan keluar. Ini yang bahaya, ini yang menjadi masalah. Bukan jalan keluar yang dapat, tetapi menjadi musibah bagi kita.
kecelakaan bagi kita. Hari ini dari kisah Abraham saya melihat bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu harus taat dan mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau sesuatu Tuhan izinkan terjadi, saya mau katakan itu untuk kebaikan kita. Amin. Iya, amin. Oleh karena itu kita saat ini yang ada pagi hari ini, kalau kita sudah ada di posisi mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya, itu pertahankan terus. Maka Tuhan akan pulihkan keadaan. Amin. Mungkin engkau saat ini krisis dalam kasih. Mungkin engkau sudah mengasihi orang lain, mengasihi keluargamu lebih sungguh-sungguh, tetapi mereka tidak mengasihimu. Bahkan engkau dianggapnya sepertinya tidak ada nilai. Tetaplah tinggikan Tuhan. Tuhan akan angkat engkau lebih tinggi daripada yang sekarang. Dan Dia akan mempermuliakan kita. Amin. Haleluya. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pilihan ada pada kita. Memilih untuk tidak taat atau memilih untuk taat itu ada dalam diri kita sendiri. Kalau mau diangkat Tuhan lebih tinggi lagi, taatlah, lakukanlah apa yang Tuhan yang mau. Tetapi selama ini kan kita melakukan, lebih cenderung melakukan apa kata orang. Apa kata orang-orang yang kita anggap bisa memberikan jalan keluar. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah kita. Tetapi yang menyelesaikan masalah kita adalah firman Tuhan. Amin. Perkataannya Tuhan sendiri. Di Kejadian 22 ayat 12 dikatakan, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wow, luar biasa. Akhirnya Tuhan melihat dari sisi yang lebih dalam lagi daripada apa yang ada di hati Abraham. Makanya Allah sendiri mengakui bahwa dikatakan telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Yes. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wow. Iya. Saya percaya waktu Tuhan lihat keteguhan hatinya Abraham dan dia lulus akan proses itu, dibukakan tingkap-tingkap berkatnya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Proses apapun yang kita hadapi hari ini jalani dengan baik. Dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan pernah lepaskan hubungan kita dengan Tuhan. Karena Dia yang kemarin, sekarang, dan seterusnya yang menjadi Tuhan dan penyelamat kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak selamanya perahu kita ini kita dayung ataupun perahu kita selalu diombang-ambingkan ombak. Enggak. Ada waktu tenang, ada gelombang. Bahkan ada yang lebih tenang, ada yang lebih besar gelombangnya. Jadi untuk itu tetaplah taat. Jadi kehidupan kekristenan tidaklah semua merasa aman, merasa tenang. Tetapi selalu ada gelombang, ada riak-riak. Jadi kalau kita nggak kuat dalam posisi yang satu, posisi yang dua, yang kemudian kita tidak akan kuat. Oleh karena itu sebagaimana Abraham, mari saat itulah iman kita sedang diuji. Iya. Haleluya. Jadi kalau Tuhan yang memberikan sesuatu ujian kepada kita ataupun Tuhan izinkan itu terjadi, saya percaya itu adalah proses pemurnian iman kita. Apakah kita kuat? Apakah kita teguh? Apakah kita konsisten? Amen. Tuhan mau lihat di situ. Amin. Yes. Haleluya. Amen. Sebab tanpa ujian saya mau katakan iman seseorang takkan mengalami pertumbuhan. Iya. Saya tidak tahu iman saya bertumbuh atau tidak, kuat atau tidak kalau tidak ada proses. Waktu awal-awal, bagaimana gereja ini biar bisa berdiri, masih gubuk, diproses. Bisa nggak kita beriman, ini bisa dibangun. Ternyata, waktu kita percayakan kepada Tuhan, mujizat terjadi. Dan berikutnya. Tidak ada uang, tanah di sebelah, mau dibeli, dari mana duit? Kita beriman. Tuhan utus anak-anaknya. Bocor semuanya bagaimana? Tuhan utus. Bapak Ibu Saudara sekalian diuji, bukan hanya Bapak Ibu dalam rumah tangga yang diuji atau bisnis pekerjaanmu, tetapi pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada hamba-hamba Tuhan, khususnya kepada kita di tempat ini, ada ujian yang harus kita lalui. Waktu kita lulus, apakah kita mengandalkan Tuhan, manusia? Ya. Ini adalah pembuktian. Waktu kita andalkan Tuhan, Tuhan bisa utus dari manapun. Iya. Bisa dari jemaat, bisa dari teman FB,
bisa dari orang yang tidak pernah kita kenal. Bahkan karena orang meninggal, kita bisa diberkati Tuhan. Caranya bagaimana? Kita tidak tahu seperti apa. Siapapun bisa Tuhan utus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ujian terhadap iman akan membuktikan diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Kalau ada sedikit masalah, langsung kita kembali ke kehidupan yang lama. Kita minum-minumlah, merokoklah, mabuklah. Kita tunjukkan kepada orang, itu kebodohan. Itu kebodohan. Makanya waktu kita ada masalah persoalan, datang kepada Tuhan, berdoa, datang kepada hamba Tuhan, datang ke gereja, cerita, ayo Pak, ini masalahku Pak, tolong doakan biar saya kuat. Jangan buat pelarian. Jangan buat pelarian, itu nggak bisa. Waktu kita buat pelarian, kita pergi ke pelacuran, kita minum mabuk pulang beler, itu tidaklah menjadi penyelesaian masalah. Tetapi itu satu kebodohan dalam diri kita. Iya. Makanya Bapak Ibu, waktu ada masalah persoalan, Abraham punya masalah. Waktu Tuhan katakan persembahkan anakmu, sebenarnya ada alasan dia untuk stres di situ. Ada alasan dia untuk ngambek di situ. Ada alasan dia untuk bersungut-sungut di situ. Ada alasannya untuk meninggalkan Tuhan di situ. Tetapi dia tetap pegang teguh imannya yang dimulai dari awal. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia lulus. Waktu dia lulus, maka dia dapat sesuatu yang besar daripada Tuhan. Sehingga sampai sekarang tetap Abraham. Iya. Disebut-sebut. Bahkan juga sampai lagu anak sekolah minggu, Bapak Abraham mempunyai, iya kan, banyak sekali anak-anak kan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa biarlah kita teguh imannya. Proses ujian apapun yang kita harus hadapi, hadapilah dengan mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena saya percaya waktu kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, apalagi Tuhan, bahkan Tuhan sudah membuktikan itu, kita dikasihi lebih daripada segalanya, karena kita biji matanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kasihilah Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh, karena memang di hukum-hukum atau di perintah yang 10 itu ada disebutkan mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Haleluya. Pengumuman kita Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti malam kita ada mesbah keluarga ya, karena saya juga sudah rindu juga untuk bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian di malam hari. Oleh karena itu mari sampaikan kepada teman-teman kita, nanti malam ada loh 2 mesbah keluarga gitu ya. Bahkan kirimkan, nanti ada dikasih brosur, nanti kirimkan ke teman-teman saudara kita atau di grup-grup kita dimanapun kita berada ya, biar mereka juga mengalami kasih Tuhan. Kita bisa bertemu di live ini bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Amin. Iya, khususnya anak-anak kita, anggota keluarga kita, ajak mereka berdoa bersama-sama. Pasti ada yang dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Amin. Haleluya. Itu jam berapa Bu Gem? Jam 8 malam. Iya, jam 8 malam ya, jam 8 malam ya. Tetap di channel ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau ada permohonan doa ataupun kesaksian boleh disampaikan kepada kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama, kalau ada pergumulan-pergumulan doa, kita doakan sama-sama biar mujizat terjadi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang menjadi pengumuman kita. Tetap jangan lupa kalau ada video kita ataupun YouTube kita yang kita taruh di FB atau dimanapun saya kirimkan, Bapak Ibu boleh subscribe ya, khususnya yang belum subscribe, karena dengan subscribe Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menjadi berkat. Itu akan sering muncul dan banyak orang melihat
dan kita diberkati bersama-sama. Amin. Buat kebaikan kemurahan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Kita akan akhiri doa kita ini. Oleh karena itu percaya bahwa Tuhan menyertai kita, melindungi kita. Bahkan roh maut, kecelakaan, penyakit, virus, corona tidak bisa menyentuh kita. Amin. Karena darah Yesus membentengi, memagari. Oleh karena itu diberkatilah rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah suamimu. Amin. Diberkatilah istrimu. Amin. Anak cucumu. Amin. Pekerjaanmu. Amin. Bahkan di bisnismu. Amin. Dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. Haleluya. Inilah pertemuan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu dari tempat ini kami selalu mengucapkan selamat beraktivitas, sukses buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan maju terus, tetap semangat. Shalom.